Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kajian tentang keutamaan amal atau amal-amal yang utama. Kali ini kita akan bahas tentang amal itu bisa menjadi utama, menjadi bagus adalah karena juga melihat waktu dan tempat pelaksanaan amal. Jadi waktu dan tempat itu merupakan salah satu dasar yang ditetapkan agama dalam melaksanakan setiap ibadah. Jadi keutamaan amal itu bisa dilihat dari waktu dan tempat pelaksanaannya. Namun pada kali ini kita akan fokus dulu terhadap waktu pelaksanaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan tentang Quran surat At-Taubah ayat 36, di antara potongan ayat itu adalah minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Beliau Ibnu Katsir kemudian menukil pendapat Imam Qatadah bahwa sesungguhnya Allah memilih apapun dari makhluknya. Allah memilih malaikat-malaikat utusannya. Allah juga memilih siapa yang akan menjadi rasul-rasulnya di antara manusia. Allah juga memilih kemudian bahwa bumi ini menjadi masjid, hamparan masjid. Allah juga memilih bulan terbaik di antara 12 bulan itu adalah Ramadan. Allah juga yang memilih bahwa di antara hari yang terbaik dari 7 hari itu atau dalam satu pekan itu adalah hari Jumat. Allah juga yang memilih kemudian ada Lailatul Qadar. Jadi itu adalah kuasa kehendak Allah memilih untuk waktu-waktu itu. Lalu kemudian ada seorang syekh yang tertarik untuk menulis kitab, judulnya adalah Ayyamullah, hari-harinya Allah. Syekh Hanafi Al-Mahlawi itu menulis kitab Ayyamullah, hari-harinya Allah. Di situ beliau mendasarkan surat Ibrahim ayat 5, an akhrij qaumaka minaz zulumati ilan nur wa dzakkirhum bi ayyamillah. Keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Jadi yang dimaksud itu adalah Allah memberikan nikmat, Allah memberikan apapun, ingat peristiwa-peristiwa bersejarah apapun itu diingat gitu. Lalu kemudian beliau menulis di kitabnya itu tentang hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu juga diterangkan tentang hari Jumat, hari ketika Allah menciptakan Adam, dan hari terbaik dalam sepekan, hari ketika Allah menyelamatkan kekasihnya Ibrahim dari pembakaran, hari tatkala Allah mengajak bicara Nabi Musa,
hari turunnya wahyu pertama, hari Mi'raj, hijrah, hari perpindahan arah kiblat, hari Arafah, Idul Fitri, Idul Adha, dan yang terakhir beliau tulis hari kiamat. Nah, semuanya itu diingatkan bukan untuk dirayakan, tetapi untuk diambil pesan penting, hikmah dari peristiwa itu, untuk kita mengingat bahwa ternyata waktu itu memang punya pengaruh terhadap apapun ibadah yang kita lakukan, dan agama kita juga mendasarkan pelaksanaan ibadah itu berdasarkan kepada waktu dan tempat pelaksanaan. Tidak mungkin kemudian misalnya ada ide untuk merubah waktu ibadah, yang namanya ibadah haji, lalu kemudian karena sekarang antrian banyak misalnya, sudah nanti hajian bisa tiap bulan, padahal tahu bahwa wukuf itu ya sekali saja di bulan Dzulhijjah misalnya. Tidak mungkin kemudian karena antrian banyak, ayo dirubah saja biar tidak antri, setiap bulan bisa, Muharram bisa, Safar bisa. Itu tidak mungkin, karena memang di situ sudah Allah memilih waktu-waktu tertentu dalam melaksanakan ibadah. Tetapi buat kita jamaah yang dirahmati Allah, pelajaran dari mengingatkan tentang waktu ini adalah jangan sampai kita menjadi orang yang lalai, menjadi orang yang ghaflah, menjadi orang yang kemudian terlalaikan oleh waktu, sama seperti gambaran yang diungkapkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi itu. Beliau menulis begini: bainama anta talhu wa tal'ab fi dhahril ardi ahaduhum fi batnil ardi yasrahu fi qabrihi rabbirji'un la'alli a'mala salihan fima taraktu. Ingat, kata beliau, saat engkau sedang bersenda gurau, engkau bercanda di atas muka bumi ini, beberapa orang yang sudah ada di dalam kubur, di perut bumi itu, mereka semua berteriak-teriak, rabbirji'un la'alli a'mal salihan fima taraktu. Mereka semuanya berteriak ingin kembali ke dunia untuk melakukan amal soleh yang mereka tidak lakukan, mereka tinggalkan, mereka telah sia-siakan waktu. Jadi diingatkan, wahai orang-orang yang masih ada di atas bumi, engkau bercanda, engkau bersenda gurau, engkau bermain-main, tapi betapa banyaknya orang-orang yang sudah ada di perut bumi itu kemudian mereka berteriak-teriak ingin kembali ke dunia, dan itu tidak mungkin untuk kemudian bisa melakukan amal soleh, amal-amal yang sudah mereka tinggalkan itu. Nah, itu dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 100 memang disebutkan di ayat itu bahwa kalla innaha kalimatun huwa qailuha, itu sekali-kali tidak, sungguh itu adalah dalih yang diucapkan saja oleh orang-orang kafir untuk kembali. Tetapi gambaran itu bahwa memang ada, mengingatkan kita yang masih ada di atas muka bumi ini, jangan sia-siakan waktu. Yang sudah mati semuanya ingin kembali untuk melakukan amal dengan waktu yang ada itu. Nah, ada lagi yang menarik, gambaran berikutnya beliau sebutkan itu, bahwa mereka tidak hanya ingin kembali ke dunia, tapi bahkan orang-orang kafir itu yang digambarkan di dalam Al-Quran surat An-Naba ayat terakhir itu, yauma yandurul mar'u ma qaddamat yada wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Pada hari manusia melihatnya apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang-orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Di tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan, orang-orang kafir itu setelah melihat betapa dahsyatnya neraka itu,
lalu mereka kemudian berharap seandainya dulu itu jadi tanah saja, maka tidak akan diapa-apakan. Juga disebutkan di situ ada yang berpendapat bahwa orang-orang kafir itu, mereka yang kemudian melihat neraka itu, kemudian berharap, awalnya adalah karena melihat keadilan Allah. Jadi nanti di akhirat itu kemudian Allah akan hakimi semuanya, dihisab semuanya, bahkan termasuk binatang-binatang itu akan diadili, dihisab. Jadi antara domba yang bertanduk dengan yang tidak bertanduk dihisab, diadili oleh Allah. Nanti domba yang pernah ditanduk oleh domba yang bertanduk itu akan diadili. Cuma masalahnya setelah diadili oleh Allah, binatang-binatang itu kemudian Allah berkata, jadilah engkau tanah, maka semuanya menjadi tanah. Lalu orang-orang kafir itu berandai-andai, mereka semuanya juga berharap sebenarnya jadi tanah, tidak disiksa di neraka itu. Masyiral muslimin rahimakumullah, maka penting beliau mengingatkan juga, Ibnu Qayyim al-Jauzi itu dalam kitab Ad-Da'wa Dawa'nya itu, fal abdu idza a'rada 'anillah wastaghala bil ma'asi da'at alaihi ayyamu hayatihi al-haqiqah allati yajidu ghabba ida'atha yauma yaqul ya laitani qaddamtu li hayati. Beliau menyatakan, jika seorang hamba berpaling dari Allah dan sibuk dengan maksiat atau dosa, maka akan sia-sialah hari-hari hidupnya yang sebenarnya. Akibat penyanyian itu, dia nanti sampai pada hari ketika sudah ada di akhirat itu dan menyatakan, ya laitani qaddamtu li hayati, duhai kiranya aku dahulu menyiapkan bekal untuk hidupku yang sebenar-benarnya, yaitu perjalanan akhirat itu. Itulah sedikit gambaran-gambaran Al-Quran tentang waktu, agar kita kemudian tidak menyia-nyiakan waktu. Ada yang menarik, peristiwa sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma waktu masih remaja dulu. Ibnu Umar ini pernah bermimpi. Biasanya sahabat kalau bermimpi itu lalu suka bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, suatu saat Ibnu Umar ini pergi ke Masjid Nabawi, lalu kemudian di sana beliau baca Quran sampai lelah di masjid, lalu kemudian ngantuk, lalu karena sudah tidak kuat nahan kantuk. Kalau dalam etika baca Quran, kalau sudah ngantuk itu jangan teruskan baca Quran, jadi harus berbaring, karena nanti bisa salah-salah bacaannya dan itu tidak bagus. Maka kalau sudah ngantuk berhenti, lalu kemudian berwudu, lalu berdoa biasa mau tidur ya, berbaik mau istirahat, baca doa biasa sampai kemudian baca doa yang dianjurkan sebelum tidur. Setelah baca doa lalu bertasbih sampai tertidur. Nah, lalu kemudian Ibnu Umar itu di dalam tidurnya bermimpi didatangi oleh dua orang malaikat, lalu ditarik tanpa berbicara apa-apa, lalu di mimpi itu kemudian mau diceburkan ke dalam sumur, yang sumur itu ada kobaran api. Tentu kemudian dirasakan sudah panasnya itu, dan di situ dilihat juga ada orang-orang yang dikenal oleh Ibnu Umar. Nah, setelah kemudian terbangun, esok harinya Ibnu Umar ini datang mau cerita, tapi kemudian ketemu sama kakaknya Hafsah, mbaknya Hafsah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lalu ceritalah adiknya ini, Ibnu Umar ini, kepada mbaknya, kepada Hafsah tentang mimpinya itu. Suruh ceritakan sama Rasulullah SAW. Lalu kemudian setelah selesai cerita itu, Hafsah kemudian bercerita kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW menyatakan kepada Hafsah, adikmu itu, dia itu adalah sebaik-baik laki-laki asalkan salat malam. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Hafsah. Memang di mimpinya Ibnu Umar itu sempat ketemu malaikat lain yang menyatakan, kamu nggak akan selamat dari neraka gitu. Kamu nggak akan selamat dari neraka. Nah, lalu kemudian ditafsir oleh Rasulullah SAW, dia itu adalah sebaik-baik laki-laki asalkan dia kemudian sholat malam. Nah, saat Ibnu Umar ketemu dengan Hafsah lagi, lalu diceritakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, lalu Ibnu Umar ini merasa senang dengan tafsir mimpinya itu, dan sejak saat itu kemudian beliau, Ibnu Umar, kemudian tidak pernah meninggalkan salat malam atau salat tahajud, karena tahu betul bahwa hanya mimpi saja merasakan panasnya api yang ada di sumur itu sudah sangat luar biasa dirasakan oleh Ibnu Umar. Padahal kita sudah tahu semua bahwa siksaan neraka yang paling ringan itu, kata Rasulullah SAW, inna adna ahlin nar adzaba yanta'inu bina'lain minan nar yagli dimaguhu min hararati na'lai. Itu disebutkan bahwa sesungguhnya siksaan yang paling ringan bagi penduduk neraka itu adalah ketika mereka itu memakai sandal dari api neraka, lalu kemudian dengan memakai sandal yang dari api neraka itu sudah di awal saat itu juga, maka kemudian mendidihlah otaknya karena panasnya kedua sandalnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi itu hanya untuk memberikan pengingat buat kita tentang waktu itu. Sekarang kita akan kaji dan bahas waktu-waktu yang kemudian disebutkan yang paling utama atau waktu yang utama itu. Beliau Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili itu menyebutkan pertama dibagi dua. Ada waktu yang dalam kaitannya ibadah itu adalah waktu yang memang kita dianjurkan secara mutlak untuk melakukan amal-amal di waktu itu. Beliau lalu kemudian menyebutkan yang pertama adalah bulan-bulan haram. Jadi yang bersambung itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, lalu Muharram, lalu yang terpisah satu Rajab. Nah, di 4 bulan haram itu tadi sudah kita bacakan ayatnya, ada kalimat yang kemudian potongan ayat yang menyatakan fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kamu mendalimi dirimu di 4 bulan haram itu. At-Tabari dan ulama lainnya kemudian menyatakan bahwa di 4 bulan haram itu maka akan sangat utama kalau melakukan amal-amal kebaikan, karena pasti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya juga, ketika orang melakukan dosa dan kesalahan di bulan-bulan itu, maka juga dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Siapa orang berbuat baik, maka akan dilipat gandakan. Siapa orang yang berbuat dosa dan kesalahan di bulan 4 itu, 4 bulan haram itu, juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lah sekarang bagaimana tahu ini akan terjadi begitu kalau kemudian tidak tahu penanggalan Hijriah? Sekarang bulan apa? Sekarang bulan apa? Bagaimana itu kemudian bisa tahu kalau kemudian tidak paham tentang penanggalan Hijriah? Lah, bukan berarti kemudian di bulan lainnya berbuat dosa lalu kemudian tidak dicatat sebagai dosa, bukan. Atau tidak dilipat gandakan, bukan. Tetapi dengan kemudian disebutkan bahwa ada 4 bulan haram ini, artinya memang segala kebaikan yang dilakukan di 4 bulan haram itu harus pasti akan mendapatkan pelipat gandaan. Itu sudah janjian Allah. Jadi harus betul-betul dilakukan dengan benar dan sungguh-sungguh. Begitu sebaliknya, ketika dosa dan kesalahan yang dibuat juga akan dilipat gandakan. Karena ada potongan ayat, fala tadzlimu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali kamu kemudian berbuat zalim di bulan itu. Dalam hadis disebutkan, afdalus siyam ba'da Ramadan sahrullah al-muharram wa afdalus salah ba'dal faridah salatul lail. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah bulan Allah, yaitu Muharram, dan sebaik-baik salat sesudah yang wajib adalah salat malam. Artinya kita ini juga harus memperhatikan waktu. Memang beramal itu setiap saat, tetapi di waktu-waktu yang memang sudah ditentukan, dipilih oleh Allah, maka harus lebih sungguh-sungguh, harus lebih kuat dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Sekali lagi penting untuk kita punya penanggalan Hijriah. Kalau saya suka bercanda itu, kalau ibu dan bapak tidak punya penanggalan Hijriah di rumah, terus bagaimana mau puasa Ayyamul Bid? Lalu bagaimana kemudian tahu penanggalan-penanggalan yang bulan-bulan yang penting itu? Di rumah cuma bulan Masehi saja misalnya. Urusan Januari, Februari, urusannya apa yang terjadi? Urusan gajian, urusan arisan saja. Tidak ada yang lain. Nah, penting ya. Nah, ulama berbeda pendapat tentang bulan yang paling utama di antara bulan haram itu. Hasan al-Basri dan yang lainnya berkata bahwa yang paling utama di antara 4 bulan haram itu adalah Muharram. Tetapi kemudian ada juga pendapat yang lain. Sa'id bin Jubair itu berkata bahwa yang paling utama di antara 4 bulan haram itu adalah Zulqa'dah dan Zulhijjah. Sedangkan beberapa ulama madhab Imam Syafi'i menyatakan bahwa yang paling utama adalah bulan Rajab. Jadi ini berbeda pendapat. Tetapi buat kita, pendapat para ulama itu berarti 4 bulan haram itu semuanya sudah penting saja. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bulan Ramadan. Nah, itu waktu yang sudah dipilih oleh Allah. Waktu yang sudah dipilih oleh Allah. Jadi sebulan lagi insya Allah, kita sekarang berada di Sya'ban, sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Itu artinya harus sudah kita persiapkan, harus kita program ya. Karena Sya'ban ini adalah merupakan muqaddimah untuk Ramadan, pembuka bulan Ramadan. Artinya kebiasaan-kebiasaan yang akan kita lakukan di bulan Ramadan itu sudah harus kita mulai lakukan. Nah, berikutnya adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi itu memang sudah disebutkan di dalam nas hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqada ahlahu. Jadi memang penekanannya adalah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan ini adalah waktu yang disebut. Memang ada waktu-waktu yang utama. Artinya nanti lebih intens dilakukan pada saat kita ingin bertakarrub kepada Allah, memohon rahmat, memohon ampunan kepada Allah itu. Karena memang ada waktu yang utama, sehingga amal yang kita lakukan akan menjadi utama karena kita memang berada di waktu-waktu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah
10 hari 10 malam pertama dari bulan Zulhijjah, wal fajr walayalin asyr, disebutkan. Nah, 10 hari di bulan Zulhijjah. Ada yang menyatakan bahwa ini lebih fokus kepada malam, jadi 10 malam Zulhijjah, karena di situ disebutkan walayalin asr. Jadi kalau punya penanggalan, oh sekarang bulan Zulhijjah, maka ditandai ini bulan, ini adalah malam-malam yang utama. Sedangkan 10 hari terakhir bulan Ramadan itu di siangnya karena ada puasa, kecuali di malam Lailatul Qadar. Jadi kalau malam-malamnya itu adalah malam Zulhijjah. Maka kalau kita biasa salat malam atau baca Quran, saat kita tahu bahwa itu adalah 10 malam Zulhijjah, maka harus lebih intens dan sungguh-sungguh, dan itu bisa tahu karena penanggalan Hijriah. Karena memang Allah sudah memilih waktu-waktu itu. Lalu berikutnya adalah hari-hari tasyrik. Wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, yang dimaksud dengan ayyamin ma'dudat adalah hari tasyrik, yaitu 3 hari sesudah Idul Adha. Nah, ini waktu-waktu penting yang harus kita tahu dan harus kita catat, sehingga kemudian di waktu tasyrik itu berzikir kepada Allah luar biasa. Allah sudah memilih itu, ya, sudah memilih itu. Walaupun pada umumnya kita tanpa mengetahui itu melakukan kebaikan, tetapi tahu ilmunya di mana saat waktu yang begitu sangat luar biasa di hadapan Allah, maka kita lakukan amal itu. Kemudian Lailatul Qadar, ini sudah sama-sama kita pahami, nanti kita bahas. Itu waktu yang luar biasa, dan itu berada di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kemudian hari Arafah, itu disebutkan Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari yang lebih banyak Allah membebaskan hambanya dari neraka melebihi hari Arafah. Sungguh Allah mendekat lalu berbangga di hadapan para malaikat seraya berfirman apa yang mereka inginkan. Jadi itu pembebasan dari api neraka buat orang-orang yang kemudian ada di Arafah, wukuf pada waktu itu. Lalu kemudian 2 hari raya, ini juga adalah hari-hari penting. 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, karena disitulah kemudian diharapkan nanti dia banyak melakukan takbir, puji-pujian kepada Allah, dan bersedekah dan berkurban. Lalu kemudian hari Jumat. Hari Jumat ini sudah dipilih juga oleh Allah sebagai hari terbaik dalam sepekan untuk melakukan amal. Tentu dengan ritual yang sudah lebih banyak harus kita lakukan dibandingkan hari-hari yang lain. Nah, yang kedua adalah waktu di mana kemudian kita secara khusus dianjurkan untuk melakukan ibadah di dalamnya. Yang pertama beliau sebutkan adalah bulan Sya'ban, dan sekarang berada di dalamnya kita, bulan Sya'ban. Kita dianjurkan untuk banyak berpuasa sunnah, sebagaimana Rasulullah SAW dilihat bahwa beliau hampir hari-harinya berpuasa. Tetapi di saat lain memang ada riwayat yang menyatakan Rasulullah seperti seolah-olah tidak pernah puasa di bulan Sya'ban. Maka jalan tengah di antara itu adalah silakan bagi yang mampu untuk berpuasa sunnah banyak di bulan Sya'ban, silakan. Begitu sebaliknya kemudian ada yang tidak mampu, maka lakukan saja. Jangan sampai kemudian melupakan bahwa ini adalah bulan yang memang dilalaikan oleh banyak manusia. Kata Rasulullah SAW, ini adalah bulan di mana manusia banyak melalaikan karena berada di tengah-tengah
bulan utama, yaitu Rajab bulan haram, lalu kemudian Ramadan yang merupakan bulan berkah, bulan utama itu. Jadi Sya'ban banyak yang sampai kemudian tidak sungguhan, banyak dilalaikan, padahal di situ banyak peristiwa besar, termasuk diantaranya adalah laporan rekap kita tahunan kepada Allah tentang siapa diri kita ini, dilaporkan pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan, aku senang kalau laporan pada Allah tentang apa dan siapa manusia itu dalam keadaan sedang berpuasa atau dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah sia-siakan, karena di bulan Sya'ban ini bulan yang kemudian penuh dengan peristiwa-peristiwa bersejarah, peristiwa-peristiwa penting, perpindahan arah kiblat, lalu kemudian pelaporan amal kita, lalu penentuan umur kita. Maka perbanyaklah di situ juga bersalawat kepada Rasulullah, perbanyaklah di situ membaca istighfar. Orang-orang yang mau bertobat akan diberikan kesempatan oleh Allah sebelum masuk Ramadan. Lalu orang-orang yang bermusuhan, yang bertengkar, semuanya harus sudah mulai lunak hatinya sebelum Ramadan, karena tidak akan diberikan ampunan kalau hatinya masih benci-bencian, dendam-dendaman itu. Di situ juga perbanyaklah kemudian membaca tahlil la ilaha illallah, perbanyaklah di bulan Sya'ban itu, karena disitulah kemudian Allah akan membukakan semua kesempatan kepada kita sebelum memasuki bulan Ramadan itu. Nah, yang kedua adalah hari Asyura. Ini yang memang sudah biasa. Jadi di bulan Muharram itu, di 10 Muharram itu, puasa hari Asyura akan memohon kepada Allah agar dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Ada orang yang menyatakan puasa Asyura itu ada 2 tingkat. Yang pertama adalah berpuasa 9 dan 10 Muharram. Kebanyakan hadis memang menyebutkan itu. Lalu ada yang cuma 10 saja. Tapi ada juga yang berpendapat yang ketiga 9, 10 dan 11. Walaupun ini tidak ada dalil yang sah tentang ini. Jadi yang ada adalah sebelumnya atau sesudahnya. Jadi bisa 9 dan 10 atau 10 dan 11. Tetapi kalau yang ketiga ini tidak ada. Nah, tetapi penting bahwa itu adalah hari Asyura itu kita berpuasa kepada Allah, dan memang itu adalah waktu yang dipilih. Kemudian hari-hari bi'at tiap bulannya, idza sumta minas syahri salasa ayyam fasum salasa asra wa arba'a asra wa khamsa asra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu hendak berpuasa, berpuasalah 3 hari setiap bulan, maka berpuasalah 13, 14 dan 15. Itu yang dipilih. Kemudian 6 hari bulan Syawal, man shoma ramadhana summat ba'ahu sittan min Syawal kana qasyamid dahr. Siapa yang berpuasa Ramadan lalu diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka itu seperti puasa setahun penuh. Nah, itu juga dibagi 3 kelompok pendapat. Pertama, bahwa ada yang berpendapat bahwa puasa 6 hari itu harus dilakukan berturut-turut setelah lepas bulan 1 Syawal ya, terus berturut-turut. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak harus dilakukan berturut-turut, jadi sama saja mau berturut-turut atau tidak, yang penting di bulan Syawal. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa puasa tidak dilakukan setelah Idul Fitri, tetapi berpuasa dimulai pada 3 hari sebelum hari-hari Bid atau sesudahnya. Jadi kalau begitu kira-kira tanggal 3 hari sebelum 13, 14, 15, berarti tanggal 10, 11, 12, lalu sesudah Bid. Itu pendapat. Tetapi penting bahwa di antara itu adalah secara khusus kita dianjurkan untuk beramal berpuasa setelah Idul Fitri di bulan Syawal. Lalu kemudian Senin dan Kamis, karena kita sudah sama-sama tahu bahwa Rasulullah SAW senang berpuasa Senin Kamis. Tu'radul a'malu yaumal isnain wal khamis fa uhibbu ayyurada amali wa ana shaim. Amal-amal itu akan dilaporkan pada hari Senin dan Kamis,
dan aku ingin saat amalku diserahkan aku sedang berpuasa. Kemudian berikutnya disebutkan waktu yang dipilih Allah dan dianjurkan secara khusus kita beribadah sepertiga malam terakhir. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dipilih lagi waktu zikir pagi dan petang. Banyak nas yang berkaitan dengan ini. Berzikirlah yang banyak di waktu pagi, ya seperti sekarang ini waktu habis subuh sampai waktu suruh, berzikirlah kepada Allah. Dan nanti waktu petang, jadi pada saat maghrib, jadi setelah asar itu bisa dikodok juga habis maghrib kalau yang tidak sempat, ya. Nah, kemudian waktu yang disebutkan lagi oleh beliau, saya singkat-singkat lagi, ya terakhir itu, jadi sampai di waktu pagi dan petang untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau waktu-waktu ini semuanya dicatat lalu dilihat di penanggalan Hijriah, betapa luar biasanya kita memahami, melakukan amal itu menjadi lebih utama, menjadi utama karena kita tahu waktu-waktu itu didasarkan kepada waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu yang sudah dipilih oleh Allah untuk kita melakukan amal itu. Maka amal yang kita lakukan akan menjadi lebih utama. Mengakhiri kajian kita kali ini tentang amal itu bisa menjadi utama karena memang sesuai dengan waktu-waktu yang dipilih oleh Allah. Maka bagi kita jangan pernah menyia-nyiakan waktu-waktu yang utama itu untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, berkaitan dengan waktu ini, surat Al-Asr itu adalah surat yang kemudian menurut Imam Syafi'i, andaikan kita mau mentadabburi surat Al-Asr ini, maka sudah cukup menjadi motivasi setiap waktu, setiap kesempatan kita untuk tidak menyia-nyiakan amal yang bisa kita lakukan di setiap waktu itu. Jangan sampai seperti tadi ada orang-orang yang kemudian merasa menyesal karena waktu-waktunya, waktu di dunia sudah banyak tidak dilakukan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Wal Asri ini menjadi motivasi penting buat kita. Bahkan diriwayatkan itu ada dua orang sahabat yang ketika kemudian mereka bertemu, mereka tidak akan berpisah kecuali salah satu di antara dua orang ini baca surat Al-Asr lalu kemudian baru mengucapkan salam. Karena pentingnya waktu yang kita lakukan untuk melakukan amal-amal saleh. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, demi waktu itu, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Innal insana lafi khusrin, benar-benar dalam kerugian, kecuali mereka yang kemudian beriman, beramal saleh, lalu saling nasihat menasihati untuk saling taat dalam kebenaran itu, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, lalu kemudian selalu saling nasihat menasihati dalam kesabaran, sabar untuk selalu taat kepada Allah, sabar untuk menjauhi larangan-larangan Allah, sabar menghadapi ujian-ujian, cobaan-cobaan yang mungkin diberikan Allah kepada kita, sabar terhadap gangguan, resiko saat kita melakukan amar ma'ruf, terlebih melakukan nahi mungkar, sabar terhadap resiko-resiko itu. Maka itu selalu saling diingatkan, sehingga surat Al-Asri ini sebenarnya menjadi motivasi besar supaya kita tidak menjadi orang menyesal saat sudah berada di alam barzah dan saat kita berada di alam akhirat. Mudah-mudahan waktu-waktu kita ke depan bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi waktu yang berkah buat kita,
sehingga termasuk hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.